sampai paspor dia ditahan atau diambil, nggak tahu apa yang terjadi ya. Tapi dia rekomendasi saya jangan ke sana. Akhirnya saya datang ke Indonesia, yang teman saya cerita ke saya 90% beda. Nah, sampai sekarang. Ya, FIFA Mania kembali lagi di Uncut Sudut Sepak Bola. Kali ini bersama gue Taufik. Dan kita sudah kedatangan tamu istimewa nih. Sekali ini Bang Silvio Escobar. Ya. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Oke. Bersyukur ya. Setiap yang penting kita kesehatan. Berutama. Sekarang menjelang musim baru, musim ini mau main di mana nih? Ya ini musim yang akan datang ini kita main di Dejan FC, yang tim yang baru promosi ke Liga 2. Ya, mudah-mudahan di tim Dejan ini semua lancar ya dan bisa tercapai tujuan kita. Alasan memilih Dejan FC sebagai klub barunya apa nih Bang? Ya utama mereka pertama kali saya lihat yang baru promosi ke Liga 2. Sudah punya infrastrukturnya luar biasa, sudah punya sport center sendiri. Jadi mereka juga bukan asal-asal naik ke Liga 2 ya. Benar-benar mereka tim serius dan mau hadapi kompetisi akan datang dengan profesionalisme. Itu yang menarik saya dan bisa saya datang ke Dejan FC. Bang mundur ke belakang ya Bang, sebenarnya pertama kali kenal sepak bola itu gimana Bang? Ya sebenarnya untuk sepak bola biar saya bisa kenalnya dulu di kampung halaman saya di Paraguay. Di depan rumah saya memang ada lapangan bola. Jadi kita pulang dari sekolah, kita kabur langsung ke lapangan. Jadi anak jalan yang bisa belajar bola sendiri-sendiri di sana. Jadi karena susah fasilitasnya, karena rata-rata kalau di kampung kan nggak punya banyak fasilitas. Jadi kita anak-anaknya berkumpul di jalan atau di lapangan. Kita belajar sendiri di sana. Pas kecil pernah nyoba olahraga lain nggak selain sepak bola? Tidak, sebenarnya tidak. Dari kecil memang suka sepak bola, tapi pas saya punya kakak juga pemain profesional. Jadi dia pertama kali dia transfer dari Liga Paraguay ke Liga Chile. Itu bikin makin motivasi saya biar saya bisa jadi pemain bola. Jadi dari situ mulai impian saya harus jadi pemain bola. Alhamdulillah bisa tercapai ya. Nah kalau dulu nembus ke profesional tuh dari kayak antar di jalanan atau dari SSB emang? Dari jalanan. Dari jalanan. Nah, itu yang saya bilang, karena kita rata-rata tidak punya fasilitasnya di kampung ya. Jadi kita sama teman-teman berkumpul di situ, kita main. Pas itu yang saya tadi cerita ya, pas kakak saya dari kampung dia ditransfer ke kampung lain. Dari kampung di situ dia langsung ke kota. Dia langsung ke liga profesional. Dari liga profesional, dari Liga 1 di sana dia langsung transfer ke Chile. Pas dia pindah dari Liga Profesional Paraguay ke Liga Chile, di situ makin motivasi saya bisa jadi untuk bisa saya kejar jadi pemain bola. Dari awal udah striker apa posisi lain dong pas awal? Sebenarnya sama teman-teman di situ bek kanan, gelandang. Oh, pindah-pindah. Pas saya mulai mengerti di situ saya mulai main pertama wing kanan, habis itu striker. Terus awalnya ke Indonesia pertama kali ke luar negeri apa sebelumnya saya main di Liga Argentina. Nah terus kenapa bisa ke Indonesia tuh gimana tuh ceritanya? Pas saya datang 2 tahun kontrak di salah satu
tim Liga 2 di Paraguay. Di Paraguay. Nah, itu ceritanya lucu soalnya habis tanda tangan saya pulang balik ke rumah. Pas saya datang ke rumah, bosnya telepon lagi, ada apa? Saya pikir ya, dia tawarin saya mau ke Indonesia. Bos klubnya apa? Bos agen? No, bos klub. Iya. Ya, dia sendiri tawarin saya. Mau, saya bilang, tapi saya spontannya tidak pikir banyak. Saya bilang mau, tapi saya tidak tahu Indonesia. Iya, di mana? Benua apa tahu? Nah, habis itu saya ingat ada salah satu teman saya dulu pernah ke sini, tapi waktu itu dia situasi tidak bagus di Indonesia. Pemain bola juga. Pemain bola. Siapa namanya? Alfredo Cano. Oh iya. Nggak tahu di tim apa dia main. Sampai apa namanya? Paspor dia ditahan atau diambil, nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi dia rekomendasi saya jangan ke sana. Habis itu saya cerita ke keluarga, keluarga kasih saya semangat untuk saya bisa ke sini. Kamu ke sana aja, kamu nggak tahu seperti apa sebenarnya. Nah, kamu kan di sana datang, kalau memang situasi tidak bagus, baik lagi. Pulang balik aja ya, karena tiketnya pulang pergi punya, dia bilang. Ya udah, di situ saya berani. Akhirnya saya datang ke Indonesia. Yang teman saya cerita ke saya 90% beda. Nah, sampai sekarang. Pertama kali datang klub apa? Madura. Persepam. Nah, waktu itu masih ESL. Nah, itu gajinya dibandingin sama Paraguay gimana? Cerita juga waktu itu lucu ya, karena pas saya datang ke Madura sudah ada 4 striker. Pemain asing. Cuma 3 harus. Jadi harus dicoret, ada yang dicoret. Harus ada yang dicoret, sama saya 5. Nah, kita main Inter Island kalau nggak salah. 2014. Pramusim Januari. Nah, saya main sama lawan Arema, sama lawan Persija. Saya cetak gol 2 pertandingan berturut-turut. Habis main itu saya langsung tengah kontrak. Yang dicoret dicoret 2 pemain. Ada salah satu orang Afrika sama satu orang Kolombia kalau nggak salah. Jadi apa namanya? Mungkin rezeki ya. Di situ. Terus perbedaan gajinya nih pertama kali ke Indonesia sama di Paraguay beda apa nilainya? Nilai gajinya tuh beda jauh. Gedean di Indonesia? Lebih gede buat kita. Kalau kita apa namanya di sana nilai liga sama kayak di sini juga untuk anak lokal. Mungkin lebih kecil daripada pemain asing. Mungkin kita juga sama, kalau kita di sana lebih kecil daripada pemain asing yang datang ya. Tapi saya bersyukur ya, dari pertama kali saya masuk di Indonesia sampai sekarang ya masih ada saya kesempatan untuk saya bisa cari nafkah untuk keluarga. Nah, pertama kali di Indonesia adaptasinya sulit nggak sama cuaca, sama makanan gitu? Tentang adaptasi tidak, soalnya cuaca di sini juga hampir mirip, sama. Panas juga di sana, di sini juga panas. Jadi nggak mungkin makanan dalam 1 bulan sudah bisa. Karena kita harus adaptasi sesuai tempatnya di mana. Kalau kita mau menyesuaikan orang sini sesuai kita, susah kan. Nah, itu terus belajar bahasa Indonesianya gimana? Otodidak apa? Pas di Madura saya tinggal di mes. Mereka mau kasih saya rumah, tapi saya pilih tinggal di mes sama teman-teman di situ. Pertama saya punya tab kayak gini ya. Saya pakai translate ya kayak gini. Mungkin 3 bulan mungkin sudah bisa komunikasi. Nggak terlalu bagus ya, tapi sudah bisa komunikasi ya. Terus akhirnya lancar dengan sendirinya? Sendiri. Tapi waktu itu bahasa saya kasar karena kita tahu sendiri Madura. Tapi dari situ pelan-pelan perbaiki bahasa. Nah kan Silvio kan sering mainnya di pindah-pindah klub di berbagai pulau ya. Bisa bahasa daerah di Indonesia nggak? Tidak bisa. Soalnya dari semua daerah kan lebih bagus saya belajar bahasa Indonesia.
daripada. Oke, ngerasa ada perbedaan nggak sih di berbagai pulau nih di Indonesia? Ada perbedaan apa budaya atau gimana sih? Ada yang dilihat? Ya mungkin Papua mungkin. Serui. Iya. Ya karena saya sudah 2 tahun di sana bela Perseru Serui ya. Di sana memang apa namanya kita bicara tentang sepak bola ya. Supporter di sana luar biasa. Kita kalah, menang, draw, mereka tetap dukung kita ya. Misalnya kita kalah atau draw, mereka datang sendiri, kasih semangat, bukan cacing. Memang ini permainan, yang penting kalian tetap semangat. Pertandingan berikutnya berusaha lagi. Itu ya, jadi kita malu pertandingan berikutnya kita harus kerja keras. Nah, dulu banyak nih klub-klub kayaknya takut gitu kalau bertandang ke Perseru Serui. Sebenarnya perjalanan emang gimana sih perjalanan ke Serui itu? Memang seru. Karena apa namanya kalau kita bilang jauh ya semua jauh ya. Semua jauh. Tapi nggak terlalu jauh juga kalau sebenarnya. Cuma transitnya yang lama karena dari Jakarta misalnya ke Jayapura. Sorong. Makassar tunggu lama transit. Dari Makassar ke Biak, dari Biak ke Serui, jadi transitnya yang lama. Jadi apa namanya kita sudah biasa di sana kalau kita di Perseru sudah biasa perjalanan bolak-balik setiap minggu. Kalau tim lain datang di situ itu kita manfaatnya apa namanya faktor lapangan, cuaca, karena kita tahu sendiri di Papua panasnya luar biasa loh. Jadi kita manfaatnya cuaca dan lapangan. Tapi sebenarnya selain faktor jarak ya, apa sih yang membuat dulu Serui itu kalau di kandang tuh ditakutin gitu? Bukan takutin, mereka malas ke sana. Karena nomor 1 perjalanan. Kalau misalnya dari Jakarta ke sana, dari Jakarta harus berangkat jam 6, jam 7 malam. Makassar, Biak, Serui. Di Serui kamu sampai jam 10, jam 11 pagi besok. Jadi besoknya main langsung. Lusanya harus main, jadi capek ya. Tapi kalau kita di sana, selama saya ada di situ ya, alhamdulillah pemain-pemain juga tidak main kasar atau kita selalu profesional ya. Yang tamu datang di situ kita juga baik sama mereka. Cuma faktor perjalanan takutin mereka ya. Nah, saya aja sendiri ada dulu yang gimana kamu bisa bertahan di Serui? Ditanya siapa itu? Ya, sama teman-teman ya. Tapi di Serui kan apa namanya, walaupun tidak ada apa-apa, nggak ada kerjaan yang mudah. Pasti ada kerja keras ya. Jadi kita juga harus mentalnya kuat. Nah, terus apa sih pengalaman menarik selama di Perseru? Ada nggak sih pengalaman menarik? Ya di sana mah nggak ada hiburan. Hiburan. Berarti pulang latihan tuh udah ke mes, ke rumah. Istirahat. Habis itu kalau bosan di mes, jalan ke pantai. Itu setiap hari rutin. Karena jaringan aja susah. Apalagi hiburan nggak ada. Oke. Terus dari Perseru juga Silvio nih sempat ke Persija nih. Persija ya. Itu Persija setelah juara tuh. Setelah juara? Iya, setelah juara. Nah itu kenapa pindahnya ke Persija? Kan pasti bebannya itu lebih berat tuh setelah juara itu. Sebenarnya bebannya lebih berat. Tapi ada waktu itu saya main di Perseru Piala Indonesia kalau nggak salah terakhir di Perseru. Habis itu ada tawaran dari Sleman. Itu pas kamu udah jadi WNI apa belum? Belum. Lagi proses. Lagi proses. PSS Sleman mau saya datang ke sana sebagai pemain seleksi. Seleksi dulu. Seleksi ya. Padahal saya masih main di Perseru. Perseru. Piala Indonesia. Kecuali saya sudah lama tidak main. Kan tinggal lihat ya harusnya. Masih bisa. Tapi saya setiap tahun main terus. Oke, habis itu kita sudah mereka langsung mau tanda tangan. Sleman. Sudah deal. Terus Persija datang. Tiba-tiba siapa yang nelpon? Muncul manajemen di sana. Jadi mereka lebih serius. Mereka
telepon langsung ajak ketemu. Bukan ajak ketemu aja, mereka langsung minta data saya semua. Pas ketemu sudah ada gaji kontrak di situ. Aman ya, nggak nego-nego kan? Enggak. Jadi apalagi dekat rumah. Jadi itu memudahkan untuk bisa datang ke Persija. Sayangnya pas mereka habis juara, malah ngedrop. Itu kenapa tuh Persija waktu itu musim itu ngedrop sampai ganti pelatih di pertengahan musim? Luar biasa di dalam ya. Tapi saya bersyukur ya, saya bisa datang ke Persija, pengalaman buat saya. Tekanan luar biasa. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Pro dan kontra selalu ada ya. Tapi saya bersyukur ya selama saya main di Persija nggak pernah kalah. Walaupun saya tidak nggak pernah cetak gol ya dalam 4-5 pertandingan. Tapi selama saya main di situ juga kelihatan pekerjaan saya. Kita walaupun saya tidak bisa cetak gol, banyak buka ruang untuk teman-teman bisa cetak gol. Habis saya pergi ke dari Persija ke Sleman, baru mereka rasa rindu ya. Tapi itu ya sepak bola ya. Nah, sebagai pesepak bola nih, lebih suka main di dukung supporter apa dikepung supporter lawan, diteror supporter lawan sebagai pemain? Dua-duanya. Yang penting ada yang nonton. Ya, karena kalau kita main di kandang sendiri pasti ada penonton, supporter kita sendiri. Itu bikin kita semangat ya. Kalau di kandang lawan diteror itu bikin kita semangat juga karena kita juga tidak mau kalah kan. Jadi dua-duanya main di kandang atau di luar kandang ya itu mah masing-masing mentalnya pemainnya. Tapi menurut Silvio nih, supporter klub Liga Indonesia yang terbaik yang mana nih? Kalau sepanjang Silvio sempat mainkan di mana-mana, sempat juga jadi lawannya. Mungkin ada supporter, wah ini supporternya beda nih. Ada kan? Saya pernah main sama lawan Persija, pernah main sama lawan Persib Bandung, Sleman. Mereka supporter militan Persebaya. Mereka memang luar biasa supporter. Persib Bandung sedikit bikin takut waktu saya masih tapi di Perseru. Ya, tapi golin waktu itu kan. Golin ya. Alhamdulillah bisa cetak waktu itu karena selamatkan degradasi ya. Berarti yang terbaik siapa nih? Ya. Semuanya. Soalnya itu yang saya senang juga kemarin saya nonton Piala Presiden yang tadi malam ada final Arema Borneo. Jadi yang partisipasi di Piala Presiden kemarin dari seluruh tim yang partisipasi, supporter ya terima kekalahan dari tim. Itu yang kita butuh, sportivitas ya antara supporter dan tim ya. Jadi selalu pasti ada kekalahan atau menang atau draw ya. Jadi saya pikir sedikit sudah mulai dewasa supporter itu yang kita butuh. Nah, mengenai proses naturalisasi jadi WNI itu gimana tuh prosesnya? Lama apa sebentar? Sebenarnya sebelumnya lama, soalnya saya dari tahun berapa? Saya coba dari tahun 2016. Itu sendiri? Sendiri. Nggak dibantu klub? Enggak. Iya. Habis itu tidak ada channel. Saya nikah saya tunggu semua prosesnya. Saya cari agennya bisa urus dokumen saya. Alhamdulillah saya dapat satu orang baik yang bisa bantu saya. 3 bulan 4 bulan mungkin sudah keluar. Pas saya keluar dari Persija, dokumen saya. Berarti dibantu. Tapi saya saya biaya sendiri. Habis berapa tuh biayanya? Bayar agennya ya? Agennya. Iya, yang ngurus ya. Lumayan. Nah, dulu kan pas jadi WNI belum nikah kan? Belum nikah kan? Sudah nikah. Oh, pas pertama kali ngajuin. Sudah nikah ya? Alasannya karena mau nikah. Tapi kitasnya beda-beda. Iya. Sponsor.
Jadi itu bikin sedikit sulit. Iya. Nah, jadi saya harus tunggu 10 tahun. 10 kitas. Oh iya. Nah, pas jadi WNI noh, ada cita-cita mau main di timnas sih waktu itu? Sebenarnya ada. Waktu itu ya, pas saya keluar dari Persija, saya pindah ke Persikabo. Nah, 2020. Udah WNI itu sudah kan? WNI ya. Waktu itu saya ada berharap dipanggil lah ya, dicoba ya. Karena saya merasa karakternya yang selalu yang pelatih ada, karakternya saya cocok. Di pikiran saya ya, di hati saya pikir saya cocok. Tapi mungkin belum rezeki pas ada COVID juga di situ. Nah, habis itu saya sudah tidak berharap ya. Tapi kamu gimana ngelihat timnas Indonesia sekarang? Berkembang. Nah, selama Sintayong masuk, nah, berubah sekarang ya. Itu yang dia mungkin dia ada sentuh sedikit ke tim-tim dia harus ada akademi. Jadi generasi baru yang akan tumbuh dari situ kan, itu bagus ya. Ya sebelumnya mungkin sudah ada Persija, Bali, Persibandung, Persebaya. Tapi nggak semua tim kan punya akademi. Ya. Jadi itu bikin sedikit sulit buat timnas Indonesia juga bisa berkembang. Nah, kalau sekarang saya pikir 5 tahun ke depannya timnas Indonesia bisa saingan sama yang lain. Oke, pertanyaan terakhir nih. Di Dejan targetnya apa nih? Di Dejan saya datang di Dejan, seperti saya bilang, mereka ambisi besar. Nah, itu bikin saya menarik untuk saya bisa datang, karena proses dan proyeknya mereka luar biasa. Seperti saya bilang, mereka sudah punya tempat latihan sendiri, stadion lagi sudah 70-80% sudah bangun. Jadi ambisi mereka besar. Dan rencana mereka juga mau bikin akademi kesempatan untuk anak-anaknya itu bisa berkembang. Itu bikin saya menarik, yang sebagai saya warga negara Indonesia juga sekarang ya, saya juga mau pengen gabung sama tim Dejan, biar saya bisa juga kalau satu saat saya pensiun bisa bantu anak muda, kasih tahu pengalaman saya seperti apa dia. Pasti kita juga senang sama anak muda yang bisa sukses di dalam sepak bola, apalagi pernah main sama bareng. Oke. Jadi optimis kan nih Dejan FC promosi ke Liga 1 nih? Dari saya lihat materi pemain, optimis. Karena semua pemain yang ada di sini walaupun masih muda, nggak punya nama, tapi mau kerja. Itu yang kita cari. Nanti saya doakan semua lancar dan bisa promosi ke Liga 1. Dan banyak pemain Dejan bisa panggil timnas. Dia bisa masuk Piala Dunia. Oke. Terima kasih Silvio ya. Sehat-sehat, semoga sukses di karirnya di Dejan. Ya, itu tadi FIFA Mania, wawancara kita dengan Silvio Escobar. Tetap pantau seluruh akun sosial media FIFA Gol. Ciao. FIFA Gol terbaik.